Ibu Endah sudah ya presentasi? Saya waktu itu baru BMC-nya aja, Pak. Belum yang... Saya lupa ya. Oh, proposal udah siap belum? BMC kan? Proposal udah. Cuman belum saya kirim kayaknya deh, Pak. Nanti saya kirim. Nah, apa? Ada laptop sana, langsung aja biar langsung dinilai sekarang kan, biar cepat kan. Ya, masih ada perbaikan gitu, Pak Idam. Biar nggak maluin gitu. Kalau perbaikan kan bisa terus menerus kan, ingat kan ada di ya, benar sih, Pak. langkah sediakan ruang untuk inovasi. Perbaikan pasti ada terus deh. Ya udah nanti saya kirim deh Pak malam, Pak. Malam ini maksudnya? Iya. Insya Allah, Pak. Jam berapa malamnya? Ya, nanti saya klik-klik sebentar. Ya, apa yang kira-kira perbaikan apa kira-kira? Sambil tunggu Pak Dion ya. Ada tambahan. Bagian ini loh, kayak kelemahan kita gitu loh, Pak. Kekuatan kita gitu. Masalahnya. Maksudnya belum saya dalami gitu loh, Pak, dalam usaha saya. Kemarin baru sekedar Pesaing belum ada. Iya, betul. Iya. Saya capture ya, saya kirim dulu nih. Siapa yang hadir? Pak Jujur, malam Pak Jujur. Malam Pak, kalau saya giliran saya nanti tanggal 30. Malam, Pak. Mantau aja, ya, Pak. Kalau mau sekarang biar cepet. Nggak tahu besok kiamat kan. Saya mau lihat ini dulu nih Pak, yang presentasi malam ini maksudnya. Saya kan belum nih Pak, lewat Zoom meeting gimana presentasinya ya Pak ya? Lebih enak loh Zoom meeting daripada kemarin kan. Oh gitu ya Pak? Iya, itu kan di rumah sendiri, lebih nyaman kan. Kalau di tempat lain kan kadang-kadang nggak nyaman ya. Mau ngeliat dulu Pak. Suasana baru, hotel kan. Ya, Bu siapa nih Bu? Bu Robini ya? Pakai kertas gitu ya Pak, maaf. Gak apa-apa. Kalau Pak Jujur siap, Bonggo. Beliza sudah belum ya? Belum, Pak. Udah siap hari ini? Ngeliat dulu, Pak. Ini akhir tahun ya, pada liburan semua. Enggak, Pak. Padat, Pak, acara kita, Pak. Oh, padat ya. Ini ya. Sebentar, saya capture dulu ya. Ini pada ngerjain ini nggak? Instagram Reel? Menarik loh. Saya ngerjain, tapi... Saya perpanjang deh minggu depan aja deh ya. Takut nggak ada yang like, Pak. Itu dia. Takut nggak ada yang like, Bu. Iya, soalnya nggak pede. Mana nih kalau ada pesaing tuh nggak pede. Karena nggak dapat bantuan loh dari Uni Eropa. Iya loh. Nanti kan saya sebagai bukti kan sama Uni Eropa. Nih, yang udah ngerti kan fokus Uni Eropa BMC dan rencana bisnis dan proposal ini kan. BMC itu bagian gedenya semua tercakup di BMC. Buat deh Instagram minggu depan deh ya. Mungkin seminggu lagi like-nya banyak kali. Emang, tapi real itu loh cepet orang like loh. Karena itu kayak TikTok kan fun-funan gitu ya. Dibanding gambar-gambar doang gitu ya, video-video doang. Real tuh menarik. Masalahnya follower saya masih sedikit gitu loh. Oh, Pak. di-share ke itu, di-share ke Facebook. Gitu. Di-share ke grup. Nanti pasti ada yang like. Di-share ke Facebook. Oh, follower dikit ya. Iya, itu masalah. Udah sih, Pak. Udah ada sih yang like. Udah yang itu udah 26 sih. 26 orang baru. Wow, itu keren loh. 26 serius. Saya aja pernah like-nya cuma berapa? 5. Itu keren loh. 26. Ibu Eliza tadi ya, 26 ya. Minggu depan deh ya. Minggu depannya deh ya. Soalnya banding ngerjain. Penting loh. Karena kita harus hafal ya BMC. Iya. Dari hafal itu kita ngerti semua loh. Dari 9 blok itu udah jago lah kalau ngapal 9 itu ya. Karena konsep di awal tahu kan. Definisi tahu ya. Sisanya tinggal kulik-kulik aja ya. Mana Bu Endah mau ngapain tadi ini ya, Bu Mariana tiba-tiba suaminya sakit. Seharusnya Bu Mariana kan.
Cuma kemarin besok kali ya. Atau gimana? Sambil nunggu Pak Dion nih. Sambil ngomong bisa nggak tanpa kertas? Ada yang bisa nggak? Harus tanpa berkas ya Pak. Nih contoh saya ya. Saya ada hand sanitizer buatan sendiri. Nih hand sanitizer buatan sendiri. 100 mili gitu ya. Apa ya? Produk apa lagi? Maksudnya bisa nggak tanpa kertas? Ini kan presentasi depan investor kan. Jadi 3 menit pertama tuh penting banget. Kalau 3 menit bosenin ya ngantuk. Bisa Bapak Ibu jujur yang lainnya apa? Buat saya ngantuk ya udah. Depannya apa gitu? Ringkasan eksekutif gitu. Misal gini, depannya dulu kan. Pagi Bapak Ibu, saya punya produk hand sanitizer dengan ramuan, bukan ramuan ya, apa namanya, dengan formula ya, formula yang hanya ada pada saya aja. Itu Bu itu meyakinkan tuh. Siapa kemarin tuh Bu yang punya Bandeng? Oh iya, Rika. Itu meyakinkan banget tuh, meyakinkan bahwa Bandeng itu enak gitu, gitu kan. Barangnya enak, terus udah dibeli sama siapa gitu ya, sana apalah tinggi lah ya, dan pesan 10 cuma dikadoin. Itu kan menarik kan di awal kayak gitu. Siapa Bu Enda, apa produknya? Saya tas handphone Pak. Oh, tas handphone bagus itu. Saya lupa mulu, sorry. Saya Enda bla bla. Kali ini saya akan memaparkan mereknya apa? Brandnya? Mereknya Nindiscraft. Dengan produk unggulan tas handphone dengan bahan alami gitu ya, dan dengan rajutan yang unik. Nah itu kan di awalnya orang udah apa nih rajutan yang unik, di awalnya udah keren kan, ringkasan eksekutif di awal kan. Indiscreet. Kalau bisa nama-namanya kekinian kan, kayak siapa Pak Ibnu Step Up, cuman bahasa Inggris ya. Step Up. Terus Pak ini siapa yang punya kopi, lupa saya kopinya. Dika apa tuh? True Story. Nah, kan bahasa Inggris, mereka milenial kan, pakai bahasa Inggris bagus sih, bahasa Inggris nggak masalah, asalkan ceritanya nanti bahasa Indonesia. Misalnya Indiscreet sebenarnya bahasa Inggris kan, bahasa Inggris. Indis nama siapa? Nama anak Pak. Nama anak ya, mudah-mudahan berkah. Nah di terakhirnya dibuat tuh kayak siapa presentasi nama anak membawa berkah bla 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 gitu kan. Insya Allah nama anak membawa berkah Indis, makanya saya namain Indiscraft gitu kan. Wah, jadi terharu kan. Di belakang buat terharu, depannya buat yang gembira gitu. Ini buat apa mereka kita jadi pusat perhatian, belakang terharu. Biar mereka apalah kasih, mungkin kalau jangan kasih ayat suci ya. Nanti juga ada agama lain kan. Bahwa anak dengan nama ini saya dapat berkah dengan apa namanya? Ada pesanan berapa gitu. Di terakhir bilang gitu penutupnya. Gitu. Saya sebenarnya ada beberapa startup ya, dan udah ada yang didanai ini sih investor. Karena saya ngomong di awal kan selalu 3 menit pertama pakai bahasa Inggris gitu ya. Harus buat mereka melek gitu. Bu Robini mukanya nggak ditongolin, Robini ya? Halo. Mana? Siap nggak siap? Presentasi aja. Karena apa namanya? Saya nggak tahu ya, nanti tiba-tiba untuk minta segera gawat juga kan? Misalnya nih, tanggal 31 harus rampung semua. Nah, gimana tuh? Tanya ya. Saya lihat produk Ibu Enda bagus. Saya acungin jempol. Bu Eliza apa produknya? Pempek, Pak. Oh, pempek bagus juga. Bu Yana. Apa Bu? Keunggulan apa Bu? Keunggulannya selain pempek yang biasa yang dijual di pasar-pasar itu, ada keunggulan? Bu Enda ini ya. Keunggulan kira-kira apa? Oh, iya.
Enggak semua pempek Bu ya, ada kapal selam, apalagi lenjer. Ibu apa? Saya baru jarang-jarang bikin yang pempek itunya. Kalau yang itunya biasanya sih lenjer. Kalau yang Lenjer. pempek telurnya agak jarang Pak. Masalahnya agak sulit. Mesti fokus bener-bener. Oke. Udah. Paling sama tekwan aja tambahannya Pak. Tekwan ya. Lenjer ya. Kalau Mas Argi apa? Las ya? Itu ya, motor, bisa ngelas motor apa yang buat disabilitas ya, Mas Argi? Itu ya? Pak Jujur? Las ya, Pak Jujur ya? Pak Jujur jasa las. Produk unggulan Pak Jujur kan bisa buat motor yang disabilitas kan, di samping itu ada sampingnya ya. Kalau Bu Robini ya? Iya Pak, kue kering Pak. Kue kering yang mana ya? Saya lupa ya. Yang nastar, kastengel. Oh ya, dalam itu ya, plastik ya? Apa? Enggak, toples Pak. Oh, toples plastik itu kan? Iya. Saya punya pengalaman nih. Saya kan dulu mentoring di Surabaya Sidoarjo ya. Terus saya ini, mereka ini loh, saya kan di LPAI ya. Jadi saya minta beberapa untuk di event LPAI. Jadi mereka ngasih berapa 10 kan di dari Surabaya Jakarta, toples seperti Borobini sampai di Jakarta agak hancur, pecah. Iya, makanya itu kita nggak bisa pengiriman jarak jauh, Pak. Soalnya hancur. Nanti ada pertanyaan dari investor seperti itu, gimana jawabannya? Mungkin packingannya dikasih bubble wrap, mungkin. Oke, bubble kan kalau kita ingat, kadang misalnya di JNE kan, bubble-nya mahal kan, berapa? Saya kemarin pakai bubble 15.000. Solusinya mungkin ganti toples yang bahan itu kayak bahan yang nggak mudah pecah kayak plastik. Kalau sekarang kan bahan yang nggak ada rencana pakai pouch. Sekarang kan tren pouch loh. Coba deh pakai pouch. Zipper gitu kan, mudah dibuka kan. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya malah ngajarin, bukan presentasi nih. Nanti kalau ada pertanyaan, ini gimana kalau pecah? Oh, bilang aja saya punya rencana pakai pouch. Iya. Pakai pouch yang kira-kira bisa didaur ulang. Itu senang tuh dirubah. Ya, ada pouch. Sekarang pouch ada kertas gitu kan. Kalau dirobek kan kayak kertas gitu ya. Iya. Itu kan bisa daur ulang ya, walaupun ada plastiknya. Untuk ukuran 500 gram mungkin itu terlalu banyak kali ya Pak. Maksudnya pakai pouch gitu kan ukurannya harusnya sedikit. Saya pernah lihat. Pernah. Cuma di dalamnya dibungkus lagi kalau bisa. Oh. Ya, jatuhnya dibungkus lagi biar rapi gitu kan. Kayak contoh Jepang gitu ya. Jepang aja kuenya nggak enak-enak banget, ya enakan Indonesia. Tapi bungkusan kemasannya luar biasa, harga jadi mahal. Gara-gara berarti kemasan. Menjual produk ya Pak, bukan menjual bungkus, bukan menjual. Sebenarnya bukan produk lagi. Saya pernah bilangin model yang dijual, model bisnis. Jadi produk nggak ngaruh sekarang. Modelnya gitu. Tampilannya menarik. Ya, rasanya kalau rasa saya yakin semua bisa lah. Jago lah Bu Eliza. Iya, soalnya pengalaman saya yang udah Pak, ketika kita pakai bahan yang premium dengan harga keju Wisman kan itu mahal. Tapi buat mereka yang tahu rasa, mereka berani beli. Tapi untuk orang-orang yang kalangan menengah ke bawah, mereka kok mahal sekali. Biasa mereka beli satu toples 20-25 ribu. Saya jual nastar satu toples 75 ribu. Itu mereka keberatan Pak. Nah, Bu Robini buat dua version, satu maaf buat menengah ke bawah, satu menengah ke atas, target pasar. Solusi kita seperti itu. Satu pakai toples gitu, kalau yang mau murah oke, saya kasih toples. Cuman kalau Bu Robini mau sasarannya ke Kementerian Ekspor, pakai pouch. Jadi beda. Jadi ada teman saya, luar negeri bahkan beda merek loh. Luar negeri pakai bahasa Inggris, pouchnya, tulisan Inggris, webnya bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia beda lagi mereknya. Misalnya gini, bahasa Inggris misalnya, saya misalnya ekspor, saya punya hand sanitizer, saya buatan sendiri nih, hand sanitizer sama sabun, ya. Cuma sabun teman saya yang buat ya. Mungkin saya mereknya Henza. Mungkin kalau yang saya ekspor mereknya saya buat beda lagi. Cuma produknya sama. Tujuannya pembeda, jadi menarik kan. Hampir lah semua produsen gitu. Coba lihat deh. Garuda
Garuda pasar mewahnya siapa? Garuda. Yang menang bos siapa? Citylink. Itu kan satu perusahaan, benar kan? Kita mau naik Garuda, cuman yang pas cari pasar yang menengah bawah kan harga lebih murah kan, yang low cost, low fare, low flight ya, bukan low flight. Cari Citylink kan? Iya. Apalagi produk makanan kira-kira yang murahnya ada, yang mahalnya ada, ada premiumnya, ada yang istilahnya standar. Buat dua aja. Tapi kemasan toh ya, bukan isi sama, kemasannya aja beda. Ya, Pak. Misalnya orang beli curah nih, beli kiloan, kasih aja plastik, nggak masalah. Nah, giliran mau ditaruh di Indomaret atau misalnya di kementerian itu ya ada event ya kasih pouch yang bagus. Harganya pasti naik karena ada harga pouch kan, hitung APP kan. Gitu. Sebenarnya masalah model dan ini aja ya, nilai lebih ya, nilai keunggulan. Itu aja. Ini malah sesi belajar ya, nggak masalah. Nggak apa-apa Pak, masukan ya, karena buat kita. Bu ininya seharusnya Bu siapa tadi? Cuman suami sakit tiba-tiba, ya nggak apa-apa lah. Nanti bisa reschedule. Usul aja Pak. Monggo, mungkin untuk presentasi itu mungkin dijadwalin aja, misalnya Senin A, B, C. Kalau mungkin satu-satu siapa gitu. Iya mungkin seperti itu kali ya Pak. Oh, kalau boleh. Kita kayaknya kasihan juga mentor-mentornya nungguin yang nge-shoot yang masuk, tapi jarang juga yang masuk gitu. Iya. Boleh. Bagus. Takutnya molor kan? Iya, makanya itu Pak. Saya khawatir tiba-tiba pupuk ngasih deadline tanggal 30 harus kelar. Sekarang tanggal berapa? 27. 2 hari lagi kan misalnya. Iya. Pak Dion mana ya? Ada yang bertanya nggak sebelum presentasi besok siapa ya? Besok. Mungkin dari Pak Isan aja langsung yang jadwalin siapa-siapa gitu. Jadi gitu ya? mereka lebih siap gitu. Ya, takutnya belum siap sih. Besok. Ya, makanya... Bu Eliza besok ya? Unmute Bu Eliza. Iya Pak, insya Allah Pak. Bu Soleha nasi bebek. Bu Endah Rabu. Pak Jujur Kamis. Saya Kamis saja sama Pak Jujur nggak apa-apa Pak. Oke, saya catat ya, Kamis Bu Robini. Ya, jadi kita Bu Dewi? satu. Bu Robini Kamis. Bu Dewi? Ya, belum siap coach itunya. Siap 2 hari siap. Ini betres. Saya pikir kenapa betres? Iya, lagi fit. Kebanyakan makan di hotel ya. Ya, break dulu, ngopi dulu dia Pak. Iya, saya sendiri habis hotel juga lemas juga sebenarnya sih. Terutama kaki yang lemas, belum mandir. Saya tadinya sengaja ngambil hari Selasa Pak, karena kan hari ini kan ada yang presentasi. Maksudnya pengen lihat dulu gitu. Oke. Ini baru hari pertama presentasi ya? Iya. Nggak apa-apa, mungkin Bu Soleha kali ya nanti ya. Kenapa tadi Bu Dewi? Sorry. Bu Dewi mau hari apa? Belum siap. Bu Dewi produknya apa ya? Produknya? Craft. Kemarin craft kayak masker, bantal hias gitu. Oke, saya belum pernah lihat ya. Masker, bantal hias. Bantal hias sih. Wah, agak sedikit paradoks sih masker sama bantal hias. Bantal hias sarungnya ya? Iya, betul, dihias gitu bantalnya, kan? Bukan bantalnya, dihias. Sarungnya aja saya ini. Oh, sarungnya kan? Bantal berarti sarung bantal dong. Iya, jadi lucu kan? Iya. Betul. Oke. Buat di sofa sih. Itu menarik loh itu. Sekarang kan orang lagi rapiin rumah, lagi beli banyak lagi tren beli tanaman hias. Itu menarik. Iya. Serius. Insya Allah laku ya. Ini lagi orang cari loh. Pasarnya bisa menengah ke atas loh, Bu Dewi. Bantal hias. Iya. Nilai keunggulannya apa? Ada karakter yang unggul di sana? Atau gimana? Ada sulaman yang kira-kira orang lain punya? Iya, saya sulam sendiri itu pakai flanel. Jadi bentuk apa terserah, mereka bisa request nama atau mau gambar berbentuk apa burger, saya berbentuk es krim, berbentuk apa cupcake kayak gitu-gitu aja. Pakai flanel saya ininya. Oh, flanel ya. Oke. Iya, flanel.
nanti di awal presentasi disebutin tuh dari kemasan eksekutif punya keunggulan gitu ya, bisa request gitu ya, apa aja gitu ya. Iya. Bisa gambar wajah. Susah, Pak. itu nilai keunggulan loh, gambar wajah. Jadi dikasih foto nih, gitu ya. Iya. Coba deh rekrut pelukis deh. Dikasih foto nih, tinggal dilukis, digambarin apa ya, titik-titik gitu kan. Nanti tinggal diterapkan di bantal itu kan. Nah, sulam tuh. Nah, cuman Bu Dewi kan ahli menyulamnya. Nanti tinggal dari gambar ke sulamnya kan siapa. Coba deh. Itu bagus tuh. Orang suka loh wajahnya ada di bantal ya. Apalagi wajah pacarnya ya, atau mantan istri. Ada. Coba deh. Bisa nggak Bu Dewi? Keunggulan loh. Itu standar ya Bu Dewi, seperti saya pikir semua orang banyak ya kayak gitu. Saya lihat di pasar di ITC banyak tuh. Coba deh gambar wajah deh sesuai request. Kasih foto, orang kasih foto. Nah, nanti Bu Dewi cari nih yang bisa ngelukis. Lukisannya ini ya, siluet gitu ya. Oh, siluet ya. Nah, kan siluet kan sederhana. Paling ya yang serupa hidungnya, mulutnya itu doang, enggak apa-apa. Kan susah bentuk full kan susah. Ada tuh jasa siluet ya, kalau di pasar baru mahal gitu ya. Cuma cari temen yang bisa lukis, nanti diupah aja. Diupah per sarung. APP berapa sarungnya? Saya mulai dari 60.000 harga jualnya. Taruhlah mungkin yang wajah sendiri, upah dia berapa? Taruhlah sehari berapa sarung? Makanya belum itu, coach belum begitu banyak saya ini. Ada 10? Belum sampai. Belum. 5 ya? Iya, 5 lama ya? Iya. Iya. Saya ngerti, sulam memang lama ya, nggak bisa cepat. Kecuali dijahit kan? Ini kan sulam sendiri tangan kan? Ini kan sulam tangan sendiri, iya. Taruhlah 60 nggak terlalu murah tuh. 60 jasa lukis ada yang murah nggak ya? Taruhlah upahnya 10.000 gitu ya, terlalu murah kali ya, 10.000 satu sarung. Jadi ditambah 10.000 tuh, jadi 70.000 APP-nya. Nah itu dia ongkos siluetnya itu berapa duit saya belum tahu. Nah taruhlah 10.000, tapi coba cari di internet ya, jasa melukis siluet. Nah mungkin ada nanti misalnya orangnya nggak perlu direkrut, tinggal dioper aja ke dia gitu. Misal jasa online nih, kasih foto, dapat gambar dari dia, tinggal disulam, keren gitu. Iya. Nah ini kan masalah milih mitra bisnis utama ya, penting juga harus itu dalam blog ini kan blognya BMC kan, mitra bisnis penting. Kalau salah pilih, akibatnya ada. Gitu ya. Coba saya cek ya, cari di internet ya, coba ya. Saya bantu nih. Itu nilai keunggulan loh. Siapa tahu nanti Bu Dewi bisa jadi champion kan. Amin. Bu Enda tadi, Bu Enda Craft, Bu Eliza PMP, Pak Jujur Jasa Las. Ini keren-keren semua nih. Ini nastarnya nanti dibuat pouch ya, Bu ya. Ada premiumnya, ada yang standar ya. Maskernya apa nih? Cetak atau apa? Polos aja atau ada gambar? Saya ngambil itu dari batik dari Pekalongan sih, rata-rata itu yang lebih banyak peminatnya. Motif-motif batik ya? Iya. Nah, kemarin Pak Andi sempat beli tuh buat istrinya. Oh ya? Iya. Oh gitu. Seharusnya dikasih Pak Andi. Siap. Andi ya. Karena Pak Andi kan followernya banyak. Gak apa-apa. Pak Andi sekali sebut. Ini versi sesi belajar ya. Pak Andi, Bu Mariana seharusnya hari ini, malam ini. Cuma tadi WA saya, suami sakit tiba-tiba. Ya wes lah. Kita versi belajar dulu ya. Seharusnya hari ini hari pertama presentasi. Iya, betul. Ini saya lagi dalamin ini nih. Bu Sari tadi yang terakhir sebelum ke Pak Andi ya, masker tadi batik doang ya atau gimana? Ada yang polosnya sih. Ada yang polos. Iya. Batik ambil dari Pekalongan. Iya, untuk batiknya kayak ini ambil dari Pekalongan ya. Pekalongan online. Oke. Iya. Terus tinggal dipotong-potong ya, jadi masker ya? Iya, tinggal potong-potong jadi masker.
Itu yang lebih Nilai banyak keunggulannya apa peminatnya. kira-kira? Oh iya, Untuk oke. untuk batiknya itu sendiri sih, mereka lebih nilai ke batiknya itu, lebih bagus corak-coraknya. Terus saya juga punya Iya, jahitan iya, ya iya. Nilai rapi lah, keunggulan dari corak worth it ya. lah. Iya, terus worth it lah untuk harga segitu Coba saya deh, kerjain rapi. jangan hanya Pekalongan deh, Bu Dewi. Coba cari batik Sumatera Barat. Itu namanya batik Tanah Lie. Terus batik di Papua. Mungkin di internet banyak Tokopedia. Batik apalagi Sumenep. Pernah tahu nggak? Sumenep, Sumenep. Oh, Beda loh Sumenep. Batik Cirebon, warna-warni ya. Cirebon iya dengan trustnya. ya Apa? apalagi. Batik apa Tuh, tuh? Kalau Pekalongan Sumenep, Sumenep. Sumenep Terus lagi Jogja beda. ngegreng kalau Sumenep. Sumenep aneh tuh. Apalagi Sumbar, saya dari Sumbar kan, tanah lie, jadi coklat semua. Jadi bahkan pakai tanah liat tuh ini ya, direndamnya pakai apa? Jadi apa? Sangat tradisional. Barat. Batik apalagi, coba deh, explore deh. Itu nilai keunggulan bahwa Bu Dewi menyediakan semua jenis batik se-Indonesia. Cari aja Tokopedia banyak kok, murah-murah. Kan nggak perlu mahal-mahal kan. Oh iya. Mohon izin Pak Idam. Ya, monggo Pak Andi. Ini saya tadi lihat kebetulan ada model model, kalau itu kan satu model ya Bu siapa? Bu siapa kemarin? Dewi. Bu Dewi ya, satu Iya. model ya. Maksudnya bentuk. Nah, yang kalau yang bikin KF 96 ya, apa ya? 94. KF 94 ya. Iya. Nah, itu bisa lebih bagus lagi. Enggak, artinya gini, ada variasi gitu, masih variasi model. Karena tadi saya lihat kebetulan di insert Trans TV itu ada, dia bikin ya, bukan pabrikan ya, tapi bikin itu saya lihat dipakai dengan presenter yang wanitanya. Jadi model apa ya, kayak cipratan ini apa, cipratan warna biru. Dia matching sama pakai jeans gitu. Nah, di situ KF 94 ya. Nah, itu dia. Bukan yang gede itu ya, tapi yang KF 94 yang bisa dilipat itu, bisa panjang gitu. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya. Ada model. Nah, ada modelnya maksud saya. Ada model lain gitu ya. Kalau kemarin kan satu model ya. Iya, satu model doang Pak. Kemarin yang Dakbil. Nah, Dakbil itu kan. Nah, kalau yang sekarang, kalau yang mungkin tadi saya lihat begitu, menarik juga nih gitu. Warna putih tapi ada cipratan biru, dia pakai jeans. Itu matching sekali tadi. Oke. Ya buat alternatif aja, buat membuat itu kan perlu pola ya. Nanti coba ya, biar ada pilihan model begitu. Oke, baik. Harga Terima berapa kasih, Pak. maskernya? 7.500 Pak. Dimulai dari kalau Pekalongan 7.500. Oke. Iya. Dibanding yang masker yang biasa tuh yang pinggir jalan berapa? 2.000 ya. Itu kan kain ya, kain agak mahal ya. Iya, saya 3 lapis 7.500. Oh, itu lapisannya 2 lapis atau 3 lapis? Iya, jadi ada kain ya? lagi di tengah-tengah itu. Jadi semua total 3. Tengahnya ada spon nggak? Nggak ada spons, semua murni kain. Iya, kain katun. Oke, dianggap murni standar ya, karena yang saya tahu tuh kalau kain itu harus 2 lapis minimal atau pakai spon. Iya. Tengah pakai spon terus kain-kainnya. Jadi 3 lapis. Jadi Bu Dewi 3-3 kain ya? Iya, 3-3-nya kain. Karena kalau coba diludahin itu kan tembus, takut tembus kan. Makanya pakai spon Bu Dewi, keserap di spon. Itu kan tujuannya buat ini, kalau kena cipratan COVID, lupa saya jatuhan itunya orang-orang. Nah, kalau air kan, kalau satu kain kan tembus, makanya pakai spon tengahnya supaya diserap di spon. Tujuannya itu, jadi bukan hanya buat masker debu, bukan. Tapi jatuhan droplet. Nah, istilah droplet kan. Iya, droplet. Droplet dari ludah orang kan yang ngandung virus itu supaya nggak tembus ke dalam mulut kita atau hidung. Makanya kasih spon tengahnya. Coba perhatiin deh, pas kain buka deh. Tengahnya spon tuh. Diserap di sana, di spon. Spon kan kayak sarang semut kan. Itu kayak kain pengeras gitu ya, kain keras gitu kali ya? Iya, spon seperti ini, kayak busa gitu. Iya, busa itu. Spon cuci piring. Iya, tapi yang tipis kali ya? Iya, yang tipis, nggak tebel, nanti pengap. Busa, berarti busa tipis, itu ya, busa ya, angin. busa spon. Buka deh, beli di mana?
kita contek deh. Beli di mana, buka deh. Ada spotnet. Ini kira-kira udah siap semua ya buat besok Selasa atau sampai Kamis ya. Ada Bu Enda, Bu Eliza, 1, 2, 3, 4, 5. Bu Eliza, Pas Jujur, Dewi. Oke, Pak Dion kemana nih? Tadi saya nggak jawab. Ya. Apa? Waktu kemarin juga baru belajar Pak Idam, teman-teman ini Lender. Oh ya kemarin ya. Sama yang lain. Iya, saya sempat hadir memang tentang keuangan untuk penataannya sama menempatkan Excel ke dalam Word-nya itu proposal kemarin itu. Ya, berarti udah jago semua ya. Gitu. Sepertinya nih kemarin yang hadir juga Bu Dewi, Bu Robi, Pak Saragi, Bu Elisa ya. Hari kapan kemarin itu? Ya. Oke. Saya mau tampilin cuman rahasia ini. Saya ada startup. Ini udah deal. Mana ya? Oke. Hanya 10 slide ya, sama persis lah. Proposal kan nggak ada yang standar ya. Cuma di awal ringkasan eksekutif, sisanya bla 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 di ujung apa. Tengahnya pasti ada hitung-hitungan. Oke. Berarti dianggap bisa semua ya hitung-hitungan ya. Apa namanya hitung-hitungan. Ada Roy sama itu ya, Pak Andi sama BP ya. Kemarin ada. Oke, siap. Oh, semakin banyak. Wah, ada Pak Camat. Ada Pak Camat. Puan Hari Pak Camat. Itu Edam, Andi. Dalam. Salah. Waduh. Ini sayang sekali nih Pak Hari. Yang untuk hari ini Bu Mariana ya. Suami sakit. Ini yang tampil sekarang yang Selasa, Rabu, Kamis. Ini bisa tampil semua ya nanti hari apa nih? Bisa. Udah ini. Siap, jadi ya? Bu Enda tuh besok ya. Bu Enda besok, oke? Pak Jujur Kamis, Bu Robini Kamis, Bu Dewi belum siap tadi katanya Bu Dewi. Siaplah minggu ini ya. Nah, untuk paparan Pak Idam, mohon izin. Kalau kemarin itu susah dijadikan co-host. Jadi siapa namanya Pak Dion sebagai host. Zoom. Zoom-nya. Nah, kalau di sini kan bisa nih Pak Idam. Oh, saya kan berbayar. Ya, artinya kan beda. Bisa dirilis bisa, sebagai co-host gitu. Iya. Ataukah dikasih materinya nanti biar Pak Idam tampilkan, nanti pemaparannya tinggal bilang lanjut next atau apa gitu ya. Aja nanti jadi apa ini. Enggak, ini walaupun host nggak host bisa langsung tampil sih. Bisa ya? Oh, iya, artinya teman-teman ini kan ada yang pakai HP juga kan. Nah, jadi bisa dilihat materinya bisa dioper ke admin, ke hostnya, nanti tinggal dijalankan atas instruksi dari pemaparnya. Mungkin seperti itu kali ya kalau yang pakai HP. Atau seharusnya pakai laptop ya bisa kalau ada pinjem gitu ya. Karena di depan investor nggak mungkin HP kan. Ya itu dia. Seandainya gitu ya. Jadi dalam tanda kutip Bapak Ibu dipaksakan pinjem lah sebentar gitu. Tangga mungkin ya. Pinjem sebentar deh. Bangsa 30 menit. Karena nggak ada tuh saya lihat maparin pakai HP. Ya dimungkinkan ya untuk besok bisa itu. Ngamuk. Saya kalau ada orang kayak gitu langsung saya cut itu. Udah Anda keluar deh pakai HP. Ya. Kecuali HP apa ya, yang ada HP China itu bisa disorot langsung tembok gitu, langsung jadi presentasi. Apa mereknya? Ada di connecting Huawei kalau salah, Huawei. LCD ya. Sebisa mungkin ya, HPP pakai laptop gitu. Ya, jadi yang hari ini gimana Pak? Jadi hari ini kita tunggu Pak Dion, sekarang jam berapa?
Oh gitu. Bagian ya? Mungkin Dia mau di jam Badian 9 ngomong apa kurang. gitu. Ya. Wah, ini udah siap semua ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 8. Dan sampai setengahnya. Oke. Oke, berarti Instagram Reel minggu depan aja ya. Biar like kita mau banyak. Stop. Ada pertanyaan lain? Kalau ada Pak Andi di sini, ada Pak Hari. Ada mengenai keuangan? Monggo. Kemarin diajarkan itu apa memindahkan aja sama beberapa materi. Nah, ini saya kasih urutan ya. Presentasi saya yang sukses ya. Sedikit sih, cuman sorry rahasia nih. 28 halaman banyak juga. Pertama, ada gambar gitu ya. Kedua, executive summary istilah saya kan. Ringkasan eksekutif. Terus kedua langsung bisnis model saya, BMC. Penting BMC nih. Itu urutan proposalnya bisnis model di mana ya? Kayaknya agak ke tengah ya. Pada unmute semua. Bapak Ibu, gimana tanggapannya? Bu Ika baru masuk ya. Oh, Bu Ika yang punya ya, Badeg. Ketiga urutannya saya opportunity. Beda ya, ini startup. Success story. Terus keempat, saya langsung market nih. Ada market ya sana ya. Market need and solution. Terus target market ada juga ada usaha dan competition, kompetitor ya. Oke, ada di sana. Terus saya langsung minta duit nih, funding needs and use of funds. Sales and marketing ada. Terus financial projection ya istilah Pak ini ya, Pak Andi ya. Apa? Proyeksi keuangan ya. Proyeksi, Pak. Ya, di sini saya ada startup ini ada revenue, expense, pengeluaran dan profit. Milestone. Nah, milestone kayak nggak ada deh. Roadmap, peta jalan. Tapi nggak perlu ya. Di tahun kedua mau ngapain? Misalnya tadi Bu itu ada, Dewi, yang Nastar mungkin, Bu Robini, milestone-nya apa? Peta jalan. Nastarnya nanti mau dibuat 2 kemasan gitu ya. Sekarang kan masih kemasan plastik tuh yang mudah pecah ya. Kalau dari Jakarta Surabaya hancur. Walaupun di wrapping hancur juga. Digoyang-goyang tuh hancur, Bu. Pecah karena tipis kan tuh punya itu kan. Kayak plastik lebaran itu kan, tipis kan yang dijual-jual di pasar kan. Nanti rencana ke depan bilang aja sebut rencana ke depan ya. Membuat pouch gitu. buat 2 versi premium dan satu lagi apa namanya. Itu roadmap. Terus orangnya sedikit sih saya. Jadi di awal dibuat langsung istilahnya kagetan gitu ya, hook
supaya orang mau melek terus sampai di presentasi belakangnya. Jadi menurut grafik ini bahwa negara Indonesia itu termasuk bla bla bla. Oh, jadi tertarik mereka. Atau misal gini, pempek. Pempek itu panganan bukan panganan, makanan cemilan di sela-sela coffee break. Nggak bikin kenyang, gitu ya. Atau nastarnya punya banyak varian, beda dengan yang lain. Masker dengan ragam batik seluruh Indonesia dan sarung bantal hias yang bisa dipesan dengan gambar wajah Anda. Keren kan, nilai keunggulan. Wah, yang hadir banyak hari ini. Cuma nggak ada yang presentasi. Iya, terus permasalahan apa gitu, ada nggak yang kita bisa bantu? Iya, nih lagi ada waktu nih Pak Andi nih. Pak Andi biasa sibuk banget. Apa? Kira-kira. Pak Andi, izin mau tanya dong. Ya. Suara saya agak ini. Jadi kita tuh bikin itu dulu ya Pak ya, kolomnya di Excel dulu ya Pak, baru Betul, dipindah ke gitu ya. Benar. Jadi Ibu kemarin yang saya lakukan itu dari Kopi Kapiten itu saya salin ke WPI ke punya saya, jadi kok tetap nggak bisa SAM ya gitu. Oh iya, beda kan? Makanya saya bilang, oh berarti ini harus bikin Excel sendiri. Iya. Excelnya ada kok contohnya Bu, rumusnya ada yang apa ada materinya itu apa di Excelnya itu yang ada hitungannya. Saya coba ya. Tinggal masukin kolom ke jumlah deh, gitu ya Pak Andi ya. Iya. Mudah banget. Kemarin kayaknya ikut ya waktu ada Pak itu ya. Iya, setelah itu saya praktekin. Tapi saya ngambilnya dari itu ininya Kopi Kapiten. Kok sebenarnya nggak bisa ya gitu. Betul, jangan Ibu. Jangan ambil dari sana. Iya. Itu nggak bisa. Karena mereka apa itu pakai yang rumus ini Bu, yang ada template rencana bisnis, template dan contoh latihan keuangan. Nah, itu pakai yang itu. Iya, artinya kita bikin dulu Excel-nya sendiri, Pak, terus tempel di template-nya kita sendiri kan, yang punya kita kan. Iya. Iya. Mohon izin Pak Idam. Iya, oke. Nah, ini jadi ini kan pakai rumus kan, kita mau bikin perkiraan rugi labanya, nah seperti itu kan. Terus apa namanya untuk BEP-nya. Nah, tapi gini. Saya keluar dulu ya, ada satu yang kemarin harus saya sampaikan. Nah, ini. Ini kan proyeksi keuangan. Bikin dulu Ibu, apalagi kalau yang dari sini nih, biaya investasi, dibuatkan dulu sesuai kondisi usaha Ibu gitu. Nah ini bisa dipindahkan. Kemarin cara pindahkan gampang kok. Tinggal copy paste, ya penyusutan juga, operasional juga, nah, seperti itu. Itu kan, analisa keuangan kemarin dikasih tahu itu kan operasional berapa, ada rumusnya kemarin Pak Dion udah taruh di grup kok. Ikuti aja udah kasih. Jangan ngambil yang dari kopi kapitennya, yang diambil itu nggak akan masuk nanti, salah. Ibu bikin dulu gitu. Iya Pak, nanti saya coba ulang lagi. Itu menarik loh Bu Dewi, artinya
kita dipermudah loh. Iya, doang. betul. Aduh, keren banget ya pokoknya. Saya pikir bisa langsung presentasi ya, karena udah dipermudah. Belum, Pak. BMC udah ngerti, apalagi yang belum kan? Udah semua Siapa teman-teman lainnya ini yang belum paham? Biar nanti pada pelaksananya hari apa Pak Ida? Selasa sampai Kamis. Selasa Kamis, nah itu. Selasa Rabu Kamis. Oke, nah itu kan 3 hari. Cukuplah sekarang dibuat. Cukup. Besok. Besok kan Selasa kan. Ya. Walaupun besok ada beberapa orang, cuman yang mau tampil monggo, biar cepat kan. Iya. Ya, karena khawatir nanti atau Kamis ada apa gitu. Berapa orang ya kita kurang Pak? Kemarin udah berapa ya tampil? Sedikit sekali ya. Yang di grup ditulis itu berapa orang? 4 orang ya. Tapi yang hadir sekarang banyak nih. Justru itu, ini kalau kebutuhan hadir banyak, ada yang tidak tahu, sampaikan saja. Kemarin Pak Saragi, gimana Pak Saragi? Pak Jujur hari Kamis. Oh, siap. Pak Jujurnya. Karena hari Kamis Pak. Ya, cuma saya belum masukin ke Excel. Oh, masukkan dulu Pak. Cepat kok Pak Jujur. Iya. Mudah itu. Yang penting dicoret-coret dulu, nanti baru dibuatkan ke Excel-nya, misal atau mau langsung juga nggak apa-apa. Mungkin saya langsung dari buku aja kali Pak hari Kamis. Dari mana? Gitu ya. Buku. Pakai buku Pak Idam. Nanti tampilannya. Ya, nanti fotonya saya foto, nanti bukunya masalah. Boleh. Boleh. Tampilin kan. Iya. Nah, nanti kan pembukanya kan nanti saya tampilkan di buku kas itu, nanti saya foto, saya kirim, nanti Bapak bisa ngelihat benar nggak nih penyusutannya sekian, ininya ada sekian kan gitu. Nah, soalnya saya prakteknya bisa, cuma kalau ke komputer saya kurang paham Pak, ke Word kemana gitu. Oh, baik Pak Saragi. Nggak apa-apa. Yang penting tampilannya ada gitu ya. Hasil usahanya Pak Saragi. Ngomong-ngomong, ngopi kapan nih Pak, break nih? Nih Pak Idam nih yang mau mulai. Ayo Pak Idam. Nggak bercanda Pak. Nggak apa-apa. Ya, nantilah kita kumpul ya. Saya ada produk kopi soalnya. Di rumah saya banyak kopi. Ya, mantap. Terus siapa lagi nih? Bu Robini, Bu Robini, kapan Bu Robini? Kamis ya, oke. Kamis juga ya? Kamis ya, boleh saya tulis nih. Ya, kalau Kamis, Bu Eliza Rabu ya. Bu Ika, Bu Rosita, Bu Ika, gimana Bu Ita? Bu Ika. Bu Ita, nih, Bu Ita. Bu Ita yang mana? Bu Rosita ya? Iya, Rosita. Oh iya, Bu Rosita kemana? Bu Rosita? Pan, ntar aja. Belum saya bikin. Bu Rosita, produknya apa sih? Aku jualan nasi uduk. Ya. Aku jualan nasi uduk. Oke. Disiapkan ya, Bu Ita ya. Siap. Saya baru nyampe. Seperti nasi uduk di itu nggak, kebun kacang di Jalan Pemuda? Ya enggak lah Pak, itu mah gede banget. Kita jangan bikin gedenya, nilai keunggulannya apa? Ya. Nasi uduk itu ada pakai ayam goreng apa lagi? Atau yang jadi permasalahan Pak. Iya enggak Bu. Nasi uduk mat lengket tahu kan? Mat lengket. Tahu. Nah, itu kira-kira yang enak di mana? Mat lengket. Enaknya di mana? Enaknya di mana ya? Kata saya nggak enak, enakan punya saya. Dia itu sedikit kan. Nasinya agak perek ya. Mat lengket masalah ya. Agak perah gitu sih kalau kata saya. Perah kan? Kalau Bu Rosita enggak, pulen. Enggak. Ya kayak nasi lemak lah, nasi apa ya jatuhnya ya? Enggak, pulen, banyak santan gitu sih, gurih. Ya, Pak, cuma saya bingung Pak. Saya mau ngasih harga satuan yang itu Pak. Saya dari kemarin tuh saya bingung ngasih harganya. Karena kan kalau nasi uduk itu kan sesuai sama lauk ya. Maksudnya kalau kita mau komplit sama nasinya aja itu kan beda gitu. Sama kalau kita pakai lauk apa gitu kan beda. Tuh kalau aku globalnya ngasih harganya berapa ya Pak? Cari yang paket di tengah. Yang di tengah apa? Yang biasa bukan nasi uduk tok ya. Yang biasa kan nasi uduk pakai apa? Iya.
Ayam misalnya. Iya kan kalau nasi Sama ayam. Pakai telur. Enggak, kalau Ya. ayam dosen Kemahalan. jarang. Kalau pakai telur tuh banyak. Oke. Kalau pakai telur biasanya banyak, Pak. Kalau yang itu kan standar. Telur bulat kan? Iya. Iya, telur bulat sama telur dadar. Oh, kok 2 telurnya? Enggak, pilihan, Pak. Iyalah. Pilihan. Ya? Bulat atau iya. Oke. Telur udah. Makanya aku bingung kemarin ngasih harga satuannya kalau aku ngasih telur doang. Itu pakai telur. Tapi kan rata-rata jarang yang pakai telur juga. Kadang-kadang kalau anak-anak kampus itu kan hanya pakai itu doang, Pak. Apa tuh? Aku kan nyiapin buat anak-anak kampus tuh cuma pakai nasi sama gorengan gitu. Ya wes lah, gorengan sedikit telur dadar biar ada nilai keunggulan. Telur dadar diiris-iris kan? Jangan terlalu banyak. Dadar kan bisa diiris potong-potong tuh. Bisa. Iya, bisa iris sih. kecil-kecil. Kayak apa? Kayak bisa. spaghetti. Ya? Satu telur bisa dapat berapa iris tuh. Nah, nanti kan HPP-nya agak berkurang kan dibanding satu telur dadar seplok gitu kan mahal. Iya, dari kemarin aku gini, aku mau ngasih harga berapa ya satuan. Kemarin kan aku ngomong sama Bapak kan itu 10.000. Cuman kalau aku pikir karena aku banyak jualnya buat anak kampus nggak pakai telur gitu. Apa aku masukin yang nggak pakai telur ya gitu. Aku udah kemarin mau bikin bingung. 8.000. Kalau pakai telur? 10.000. Oh, lumayan lah 2.000 itu. Rugi juga. 2.000 tuh angka yang gede menurut saya kalau buat UKM. Iya. 1.000 aja ngaruh. Makanya saya ngasih harga berapa tuh? Taruhlah 8.000. 8.000 aja ya. Isinya apa? Nasi uduk apa lagi? Isinya nasi uduk terus? Ya biasa lauknya pakai bihun, orek, sama gorengan. Sama gorengan. Iya. Oke, nasi uduk yang biasa ya. Iya, ya pakailah Pak, masa nggak pakai? Nah, itu dia. HPP-nya itu aja tanpa telur. Ya, tanpa telur ya. Oke, siap. Berarti aku ngasih harga segitu ya, Pak. Aku udah kemarin mau bikin ragu-ragu. Targetnya kan kebanyakan kampus ya. Iya. Kita kan mesti lihat selera pasar. Nggak bisa juga ibu ngasih nasi uduk ayam goreng, tapi orang kampus ya nggak beli dong ya. Kalau saya mungkin kebeli, ya, cuman ya sebulan sekali juga saya makan. Nggak sering-sering amat ya. Tomat lengket misalnya, kebun kacang gitu ya. Ayam kampus Pak ada tuh. Ayam kampus. Pak Jujur kali yang mau ya. Ya jadi orek ya. Kalau nasi uduk buat anak kampus tuh 7.000. Nah, Pak Hari tuh nasi uduk tuh. 7.000-an ya Pak Hari ya. 7.000-an kalau kampus biasanya. Gitu. Anak S 6.000. Iya tergantung, tapi kalau anak kampus di aku kan segitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Kan lokasi itu pengaruh juga. Lokasi, tapi sih pasaran sih Pak 7.000 itu buat anak kampus. Ya. Kalau udah dapat pasar dan harganya jangan diturunin kali ya Bu Rosita ya. Jadi aku presentasinya hari Kamis aja kali ya. Hari apa? Hari Kamis aja deh. Hari Kamis aja. Ya? Oke, Kamis. 3 orang nih baru Kamis. Kamis Pak Jujur, Bu Robini, Bu Rosita nambah nih. Ya. Bu Dewi belum nih? Belum ada jawaban. Ya Pak. Coach mudah-mudahan Kamis bisa. Oke, berarti Kamis. Oke, Kamis ya. Ini waktu mepet semua nih Kamis nih. Pak Jujur Kamis, Bu Eliza Selasa ya. Coba saya lihat lagi Pak. Pak Erwin nggak ada Pak Erwin. Iya, kemana Pak Jujur Pak Erwin? Mungkin kayaknya dia pulang kampung Pak, tahun baruan mungkin di Bali Pak. Pak Erwin asli mana? Bali Master. Bali Master. Bali Master deket dong. Kampung Bali Pak. Kampung Bali deket juga. Ya nanti saya kabarin Pak ke dia, mungkin dia mau ikut presentasi gitu. Iya, karena waktu terbatas ya Pak Jujur ya. Nggak mungkin juga minggu depan ya, agak molor dia kan. Udah minggu depan udah 2022, bukan 2021. Udah tutup buku ya Pak ya? Sabtu tanggal 1, udah tahun baru Sabtu. Bisa mungkin 2021 ya. Tadi yang ini udah semua belum hadir. Coach, nanti kalau saya presentasinya ya maskernya aja kali ya? Monggo.
Ya, Kalau yang walaupun bantal kan jalannya nggak begitu ini. ya, walaupun nama bisnisnya kan craft ya. Iya. Soalnya kan bisa Iya, macam-macam ya. craft. Craft Iya. ya. Craft untuk masker dan bantal, tapi masker doang nggak apa-apa. Kan itu produk lainnya gitu kan. Oke, Kan baik. banyak produk, bisa masker, sarung bantal, mungkin sarung apa lagi nanti. Sarung mobil mungkin nanti. Jok mobil mungkin. Jok mobil kan bisa tuh, sandaran atasnya tuh dari kain, bisa ada tuh. Yang dibuat kepala kan. Kan bisa dibuat sarung tuh. Biar kelihatan cakep. Atau sarung apa, biasa di resto-resto tuh, atau di restoran kan bisa disarungin tuh. Setiap ganti kursi kan disarungin. Iya, kursi itunya. Di hotel ya. Ya, kursi hot itu. Supaya Kursi kelihatan bersih kan. Di bis juga. Ya, di bis. Itu di bis dulu ya, Mayasari ya. Pak Andi ya. Pak Andi, mas saya zamannya Mayasari. Gak ada bis lagi ya. Masih ada bis apa? Luar kota, Pak. Bis luar kota. Oh iya, luar kota. Disandar kepalanya kan. Betul. Karena diganti setelah itu kan, karena kotor kepalanya kan. Tomber apa kan. Itu menarik tuh. Jadi pasar juga Bu Dewi. Buat sarung ya. Dari Sulaman gitu ya. Iya. Terutama di hotel ya, kalau bis enggak lah. Di hotel mungkin mau ya. Bu Dewi yang pelanggannya yang lewat rumah itu ya Pak ya? Ya? Bu Dewi yang pelanggannya yang lewat rumah, orang-orang lewat rumah bukan ya? Itu Ibu Yulianti, Pak. Bu Yulianti. Lewat rumah. Oh iya. Kirain Iya. yang Pak Saragi ini aja. Iya, Pak. Mengingatkan saya. Mas ya Pak ya? Iya, itu Ibu Lianti yang suaminya sakit waktu batch pertama itu. Oh iya. Suami sakit ya. Iya. Yang pada donasi ke dia. Iya. Oh iya. Oke, berarti yang hadir dari Bu Elisa hari Selasa ya. Terus Bu Dewi hari Kamis, Bu Robini hari Kamis, terus Pak Jujur hari Kamis, Bu Rosita hari Kamis, Bu Ika udah ya. Kalau mau tampil lagi, udah ya? Udah. Bu Ika tadi ya? Bu Ika Bandeng di sana di hotel. Oh ya, iya. Bu Ika ya. Pak, udah Pak, saya Pak. Ya, Udah. terima Cuma kasih. pengen silaturahmi, dengerin mungkin luar banyak biasa loh. Masa Pak Andi Pak, gimana Pak? belum makan ya? Bapak, Udah, tunggu loh testimoninya Pak. Oh iya, udah saya foto. Saya orang agak hati-hati ya, saya mikirin copywriting-nya dulu. Saya nggak asal jeblak. Oh, saya gitu. udah foto tempatnya bagus gitu ya, bukan bagus sih, eksotik gitu ya, kayu gitu. Nanti saya mikirin copywriting-nya apa ya kira-kira. Ini Pak, nggak suka makan hati-hati ikan gitu. Kalau nggak suka makan ikan, bandengin aja gitu Pak. Iya, itu tagline-nya keren tuh. Gak suka keren aja. Iya. Kekinian. Keren. Nah gitu ya. Contohin tuh. Ikan ya, Bu Ika, ikan ya, ikan. Iya Pak Jujur. Iya Pak Jujur. Tagline-nya apa Bu itu tagline-nya? Tagline saya nggak suka makan ikan, dibandengin aja. Dibandingin aja. Oh gitu. Jadi ciptain Gitu, tagline. Iya. Pak Jujur apa tagline-nya? Las kan? Saya kan produk jasa Pak, bikin pagar. Jadi tagline saya, Anda puas kami senang gitu Pak. Oh. Oke. Kirain Anda puas kami lemas Pak. Enggak gitu ya Pak? Parah. Itu Pak di daerah ini nih. Itu Ita Pak kalau habis olahraga Pak. Oh iya, kita waduh, strong woman. Atau gini, kami ngelas dengan jelas. Apa tuh? Jadi agak sedikit kayak pantun gitu kan. Mungkin gini kali Pak, kalau boleh kasih masukan. Anda ingin aman, pakai jasa las kami. Nah, itu ada masukan tuh, Pak Jujur. Kan biasanya orang bikin pagar itu kan fungsinya untuk keamanan. Itu bisa juga sih. Tapi itu masukan. Iya. Gitu. Kan rata-rata orang bikin pagar itu kan sengaja didesain untuk yang aman gitu. Contoh misalnya kayak saya pakai plat lagi di belakangnya.
Jadi selain motif gitu ada plat lagi di belakangnya. Selain untuk keamanan juga supaya nggak usah pakai apa tuh yang plastik-plastik. Jadi kalau ada angin kencang kan biasanya suka cepet robek tuh. Kalau saya pagarnya pakai plat lagi, pakai plat di belakangnya gitu. Untuk keamanan juga lah intinya gitu. Jadi saya bisa ngelihat keluar, orang nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa lihat ke dalam. Platnya tuh yang bolong-bolong itu loh Pak Jujur. Masukan tuh Pak Jujur tuh. Ya. Masukan ya Pak Jujur ya. Siapa tahu bisa. Iya boleh. Bisa ada inspirasi lagi. Kalau masukan dari Pak Erwin kemarin ada renggang kami las biar rapat lagi katanya. Apa? Sorry. Ada renggang gitu ya? Ada renggang? Ya, kami las lagi biar rapat. Oh gitu. Pokoknya kata-katanya seperti kata Bu Ika deh, dibandengin, agak sedikit nyeleneh gitu. Supaya orang teringat. Gitu ya. Diingat orang itu Pak ya? Iya, nempel terus. Saya ingat terus tuh yang tagline-nya Bu Ika itu. Dibandengin aja. Nah, kan saya ingat terus. Tuh. Jadi unik gitu kan. Diplesetin dikit lah, pakai kata apalah, pakai Betawi, pakai apa yang bahasa prokem apalah, ya nggak masalah kan. Yang familiar aja Pak, jadi orang gampang ingat Pak. Betul, tadi bagus tuh yang Bu Ika tuh dibandengin aja, gitu kan. Jarang-jarang dibandengin aja. Oke, udah pukul 9 nih. Pak Dion nggak hadir juga, kita tutup aja ya. Dan besok ini disiapkan ini yang besok siapa? Disiapkan aja. Iya, tadi sudah saya sebutin ya. Tadi Bu Enda hari apa? Rabu ya, Rabu Bu Eliza Selasa, Pak Jujur Kamis, Bu Robini Kamis, Bu Dewi Kamis, Bu Rosita Kamis, Kamis nih ya. Jam 8 ya? Iya, jam 8 tank. Dalam waktu Pak Dion bilang jam 15 menit ya, cukup ya. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Hari ya. Pak Idam. Alhamdulillah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses teman-teman, semangat. Sukses semua ya, Lip ya. Makasih. Sukses semua. Sama-sama.